Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Koran Aceh. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengamat sosial politik di Banda Aceh, Bapak Usman Labre, tentang partai lokal, tentang peluang dan tantangan partai lokal pada pemilu 2024 mendatang. Jadi Pak Usman Labre, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terakhir kita sudah barusan melihat bahwa ada syukuran akbar Partai PAS Aceh, kemudian juga sebelumnya ada raker PUS atau raker PIN PDA, kemudian juga ini dalam waktu dekat ini sudah dilakukan umum PES PA akan melakukan mubes. Kemudian juga partai-partai ini saya lihat sangat sedang perang bendera di di Banda Aceh, mungkin terlihat di berbagai lokasi tempat-tempat strategi di jembatan sedang dipasang bendera. Bagaimana menurut Pak Usman, apa yang menjadi peluang dan tantangan? Baik, terima kasih sebelumnya terkait dengan tantangan dan peluang parlok. Dalam negara demokrasi ya, tantangan dan peluang itu ya tetap akan ada ya, momentum-momentum yang kemudian bisa digunakan oleh para politisi, termasuk di dalamnya adalah partai politik, termasuk di dalamnya adalah partai lokal. Berbicara parlok, kita lihat kilas balik dulu sebentar, di mana bahwa parlok ini khususnya ada di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006, dan parlok ini mulai hadir pada pemilu 2009. Kita lihat bagaimana sebenarnya peluang parlok di 2009, di mana dominasi suara bisa kita lihat, eksistensi parlok itu luar biasa, yang kemudian itulah sebuah momentum yang kemudian seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh parlok. Khususnya lagi adalah ketika kita bicara parlok itu adalah Partai Aceh. Nah, di saat itu kita lihat tidak hanya di DPR, tapi kemudian juga di kabupaten kota mendominasi parlok, termasuk yang paling besar suara adalah PA. Dia menguasai beberapa daerah, artinya pantai pesisir timur dan sebagiannya lagi adalah pesisir barat selatan. Kemudian eksistensi ini kemudian kalau kita lihat peluang parlok ini seharusnya kan pada pemilu 2014 itu bertahan ya, tapi kemudian pada saat 2014 ini eksistensi peluang parlok itu semakin turun ya. Ada 3 partai pada saat itu kalau tidak salah saya yang mendominasi, yaitu PA, kemudian partai PNA, kemudian ada PDA-nya. Kemudian kalau kita lihat 3 parlok itu yang dominan itu adalah PA-nya. Tapi kemudian kita melihat di tahun 2014 dari 2019 itu turun suaranya, sehingga mempengaruhi kursi di parlemennya, di DPR, kemudian juga mempengaruhi juga di daerah. Dari 34 ya kalau nggak salah saya, kemudian di 2014 itu turun menjadi 28 kursi. Nah, ini juga jadi persoalan yang substansi yang kemudian ditambah lagi dengan hasil pemilu tahun 2019, di mana 2019 tinggal 18 kursi, sangat signifikan suara parlok di kemudian kalau kita lihat PNA itu naik ada suaranya dengan mendapatkan beberapa kursi. Tapi kemudian kita melihat tren parlok itu seharusnya kalau kita lihat gambarkan dalam bentuk kurva, seharusnya kan terus naik. Tapi kemudian kalau kita lihat kurvanya dari atas ke bawah, ya, artinya eksistensinya semakin turun. Nah, kita melihat di tahun 2024, artinya bahwa di tahun 2024 ini ada beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat mendirikan partai baru. Ya, salah satunya PAS, kemudian Partai Kautar, dan beberapa partai yang lain.
Ini berangkatnya adalah semangatnya saya melihat lebih kepada masih sebatas pada merebut kekuasaan. Karena kita belum melihat bagaimana sebenarnya isi dan misi partai baru itu. Ya pun kemudian kalau dipertanyakan tadi momentum dan peluangnya, sebenarnya semua punya momentum dan peluang, karena itu kembali bagaimana mereka meyakinkan rakyatnya. Biarpun kemudian kalau kita lihat eksistensinya makin semakin terkuras kepercayaan masyarakat, karena itu kan tidak berbalik lurus ya dengan apa yang dijanjikan dengan implementasinya, sehingga mereka tidak lagi dipercaya. Nah, di parlok yang baru ini sebenarnya potensinya besar, apalagi didominasi oleh daya. Nah, salah satunya PAS. Tapi kemudian kalau kita melihat perspektif untuk kemajuan pembangunan Aceh 5-20 tahun ke depan, kita belum melihat bagaimana strategi kemudian gagasan yang dibangun oleh partai itu dalam bentuk implementasi itu belum terlihat. Dan kita juga tidak melihat PAS atau parlok yang baru ini memberikan argumentasi dengan gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah penerapan syariat Islam. Kalau kita lihat beberapa partai politik itu didominasi oleh Pak Golongan Daya. Seharusnya kan ada gagasan yang dikemukakan, ada gagasan atau konsep bahwa kalau mereka menang atau kemudian mereka dapat merebut kekuasaan, ini mereka akan lakukan. Tapi kemudian kita tidak melihat itu. Dan hari ini biarpun mereka belum punya kursi, tapi kemudian dia punya peluang untuk ikut pemilu di 2024, seharusnya mulai sekarang dia hembuskan berbagai program, berbagai landasan filosofis yang ingin mereka kembangkan. Karena mereka berbasis daya, tentu basis yang ingin dikembangkan adalah syariat Islam. Sebenarnya bagaimana pengembangan syariat Islam 5 tahun atau 20 tahun yang akan datang, dan kita belum melihat itu. Oke Pak Usman, kalau kita lihat pemilu 2009 itu kan pesertanya juga 6 partai lokal. Kemudian terdegradasi tinggallah 3 partai yang mendapat kursi di DPR. Kemudian ketika 2014 pemilu selanjutnya juga seperti itu. Hanya tidak lagi sampai 6 partai itu dengan 4 partai. Dan yang saya ingin tahu tadi sekaitan ini di mana letak masalahnya? Apa pada suprastruktur partai seperti misalkan adalah HDRT atau juga expert sumber daya politik tergantung sumber daya manusianya nih, sehingga preferensi politik masyarakat Aceh ke partai lokal bukan malah naik tapi malah turun. Kalau kita lihat ini di mana sebenarnya intinya persoalannya? Persoalan substansi ada di sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat fungsi partai politik itu salah satunya adalah rekrutmen politik. Bagaimana dia sebenarnya dalam melakukan rekrutmen. Parlok ini lebih berbasis massa ya, bukan berbasis pengkaderan. Seharusnya kan dimulai pengkaderan untuk menyiapkan kader-kader terbaik mereka. Tapi kita lihat sekarang beberapa parlok yang dominan yang bisa kita lihat adalah 3 parlok tadi, PH, PNH, dan PDA. Yang PDA ini berbasis daya, kemudian PNH ini selain berbasis simpati GAM atau orang GAM sendiri, kemudian juga ada akademisinya atau ada para praktisi dan sebagainya. Tapi kalau PH ini kan dominannya adalah ex-kombatan. Nah, 3 partai ini sebenarnya, partai yang besar ini salah satunya PH ini, kalau kita lihat sumber dayanya memang masih sangat kurang, sehingga dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan kemudian tidak berbanding lurus dengan harapan-harapan rakyat. Nah, kemudian juga implementasi yang dijanjikan tapi kemudian juga tidak terrealisasi. Ini menjadi salah satu persoalan yang substansi, sehingga terjadi terjadi mundurnya partisipasi masyarakat untuk memilih mereka. Jadi mereka tidak lagi berminat untuk memilih parpol karena 3 pemilu itu tidak membuahkan
hasil dengan harapan mereka. Contoh misalnya beberapa kasus yang terjadi misalnya seperti kanun bendera itu kan sampai hari ini juga belum terrealisasi. Berbagai kebijakan implementasi program juga tidak berbanding lurus misalnya dalam pengentasan kemiskinan, itu juga jadi persoalan. Kemudian juga hubungan pusat dan pemerintah daerah itu juga hari ini juga tidak begitu baik karena apa? Implementasi undang-undang pemerintah Aceh itu tidak maksimal. Apalagi ada beberapa kebijakan yang kemudian berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya bahwa ada persoalan yang substansi di Parlo itu salah satu adalah di rekrutmen politik. Karena rekrutmen itu tidak dilandasi dengan pengkaderan, tapi lebih kepada berafiliasi karena mereka adalah lahir dari ide yang sama. Ini yang terjadi sehingga pada saat mereka terpilih, ya mereka hanya berharapan bukan pada kebijakan. Seharusnya mereka, ya ketika kita bicara tentang legislatif itu kan ada 3 fungsi mereka. 3 fungsi itu adalah budgeting, pengawasan, dan kebijakan. Seharusnya kebijakan itu bisa mewarnai dalam pembangunan Aceh. Tapi kemudian mereka tidak bisa mewarnai ini, ya dengan beberapa kasus misalnya. Ya salah satu kasus yang bisa kita lihat adalah kanun perbankan Islam, berbasis Islam. Tapi hari ini kan menjadi persoalan. Jadi kalau hari ini kan akibat sumber daya di legislatif itu sangat rendah. Ini yang salah satu penyebab faktor yang utama. Belum lagi sebenarnya berbagai persoalan, baik itu kebijakan ataupun janji politik yang kemudian hari ini yang tidak mampu direalisasikan. Dalam dialog singkat ini pun karena beberapa bulan ke depan ini akan ada rekrutmen dan akan ada pemilihan legislatif. Apa yang bisa Bapak rekomendasi kepada partai lokal ini supaya masyarakat preferensi pemilih itu pada partai lokal itu tetap dipertahankan? Sebenarnya ini kan jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan Pak Lokal khususnya PA yang dominan. Salah satunya adalah mereka harus melakukan restrukturisasi ada pengkaderan. Karena pengkaderan itu sangat dibutuhkan oleh partai. Tapi kemudian restruktur internal mereka tidak terjadi. Reformasi di internal mereka tidak terjadi. Sehingga di tingkat Parlo itu dominannya adalah para senior. Yang kemudian senior itu kalau kita lihat kapasitasnya, kemampuannya dalam mewarnai berbagai kebijakan ya tidak berbanding apa yang menjadi harapan. Itu juga salah satunya sebenarnya. Jadi harapan kita kepada Parlo itu perkuat sebenarnya SDM, sumber daya dalam proses salah satu ya rekrutmen politik. Ya. Kemudian pengkaderan itu yang sangat penting. Tapi kalau kita hari ini melakukan itu kan sebenarnya sudah sangat terlambat. Nah, pada akhirnya kan kita juga akan terjebak pada rekrutmen ya asal jadi. Siapa yang kemudian dia punya ya karena pemilu ini dibutuhkan modal yang besar ya siapa yang ada modal ya akan terpilih untuk menjadi caleg dan sebagainya. Pada akhirnya kan terus berputar pada itu dan ini pada akhirnya menyebabkan kejenuhan masyarakat dan masyarakat kita Aceh lari ke Parnas. Ini menjadi persoalannya. Terima kasih perbincangan singkat tadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.